kelas 12 SMA Metodis 5, kita masuk ke peluang suatu kejadian. Jadi mencari peluang suatu kejadian A jika K cara bisa terjadi dari keseluruhan N cara yang mempunyai kemungkinan yang sama, maka peluang kejadian A adalah K per N. Ini adalah definisi peluang klasik. Nah, kita fokus hari ini ke definisi peluang klasik dulu. Nah, kemudian dalam satu percobaan acak, jika setiap kejadian mempunyai kesempatan yang sama, maka peluang dari kejadian A adalah banyak kejadian A per banyak ruang sampel. Jadi ini konsep peluang dengan menggunakan ruang sampel. Tetapi hari ini kita belajar dari rumus peluang kejadian klasik. Kita langsung ke contoh soal supaya makin paham. Nah, peluang kejadian klasik sebenarnya berdasarkan teori dari frekuensi relatif. Jadi frekuensi relatif itu adalah frekuensi yang terjadi ketika dilakukan suatu percobaan. Jadi frekuensi relatif ini berbeda untuk setiap percobaan. Misalnya begini, Carlos melempar sebuah dadu sebanyak 50 kali. Nah, hasil pelemparan dia, mata dadu angka 1 muncul 8 kali, mata dadu yang 2 muncul 8 kali, demikian selanjutnya mata dadu yang angka 6 muncul 8 kali. Carlos ketika melakukan percobaan lagi, melempar dadu sebanyak 50 kali, bisa jadi hasilnya berbeda lagi dengan ini. Bisa jadi mata 1 hanya muncul 7 kali atau malah 12 kali. Jadi itu artinya frekuensi relatif dia terhadap percobaan yang dilakukan saja. Ya, jadi jadi maksudnya tergantung kepada percobaannya, karena berbeda hasilnya ketika percobaan itu dilakukan di lain waktu atau di lain kesempatan. Nah, jadi ini percobaan yang dilakukan Carlos sebanyak 50 kali, tentunya 8 tambah 8 tambah 9 tambah 8 tambah 9 tambah 8 pasti 50, karena total pelemparan dia 50 kali. Tentukan frekuensi relatif muncul mata dadu 4. Nah, mata dadu 4 ada berapa kali? 8. Maka frekuensi relatifnya adalah 4. Berapa tadi mata dadu 4? 8. 8 per 50. Bagi 2, 4, bagi 2, 25. Inilah jawabannya. Ini yang disebut frekuensi relatif. Jadi berdasarkan konsep ini nanti, maka ada peluang kejadian dalam konsep klasik itu. Nah, di tabel yang sama, frekuensi relatif muncul mata dadu bilangan prima. Bilangan prima kan angka 2, 3, dan 5. Berarti ada berapa? 8 tambah 9, 17. 17 tambah 9, 26. Berarti jawabannya 26 per 50 atau 13 per 25. Itu artinya frekuensi relatif. Perhatikan di frekuensi relatif ini akan selalu sekian per sekian. Nah, di peluang kejadian klasik maupun yang menggunakan ruang sampel menggunakan konsep yang sama. Ya, tetapi perbedaannya sudah tahu tadi ya, kalau frekuensi relatif, nah hasil yang diperoleh tergantung kepada percobaan yang dilakukan, karena bisa jadi hasilnya berbeda ketika percobaan dilakukan pada waktu yang berbeda. Nomor kedua, ada 12 buah barang, 4 diantaranya rusak. Nah, jika diambil sebuah barang secara acak, peluang kejadian yang terambil adalah, jadi peluang R saya buat, peluang rusak adalah banyaknya rusak per banyak barang, K per N. Banyak rusak ada berapa? 4. Banyak barang ada berapa? 12. Artinya sepertiga. Mudah ya. Jadi SMP konsep ini sebenarnya sudah diajarkan. Nomor ketiga, sebuah kotak berisi 10 kelereng. Nah, ini kotaknya. Saya buat dulu di sini kotaknya. Ini kotaknya. Nah, kemudian di dalamnya ada 6 merah dan kemudian 4 kuning. Totalnya nanti 10 ini ya. Nah, kemudian dari kotak itu diambil 2 kelereng satu persatu tanpa pengembalian. Diambil dulu, dapat misalnya kelereng yang pertama, kemudian tidak lagi dikembalikan ke kotak, itu maksudnya. Nah, tentukan peluang bahwa kedua kelereng yang diambil adalah berwarna kuning, tetapi ingat tanpa pengembalian ya. Oke, yang pertama, ada berapa buah kuning? 4. Ada berapa buah total kelereng? 10. Nah, jadi peluang
untuk mendapatkan kuning pada pengambilan pertama, oke ulangi, peluang mendapatkan kuning kan satu persatu diambil, bukan sekaligus dua ya. Nah, diambil dulu dari kotak ini satu. Oke, kamu taruh tangan ke dalam, ambil satu, peluang mendapatkan kuning adalah ada 4 kuning dari ada K-nya ada 4, dari berapa buah kelereng? 10. Oke, itu dulu. Setelah dapat kuning, kamu buang. Jadi sekarang setelah dapat kuning, kemudian kelereng sekarang tinggal berapa buah di dalam? Jadi 9. 6 merah dan 3 kuning. Kemudian diambil lagi. Peluang untuk mendapat kuning lagi berapa? Nah, sekarang ada berapa kuning di kelereng setelah diambil tadi kelereng pertama? Ada cuma 3 kuning. Sekarang peluang mendapat 3 kuning berapa lagi? Ada 3 kuning per berapa buah kelereng di dalam? 9. Nah, inilah yang kita sederhanakan, bagi 2, 2, bagi 2, 5, bagi 3, 1, bagi 3, 3. Hasilnya adalah 2/15. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Masih di soal yang sama tadi, ini tadi kotaknya. Sekarang peluang yang terambil berturut-turut merah dan kuning tanpa pengembalian. Nah, yang pertama katanya merah dulu, bukan kuning. Berarti peluang mendapat merah 6/10. Berarti jawabannya ini 6/10 kali. Nah, dan oke, dilanjutkan. Nah, kemudian dia minta adalah kuning lagi di pengambilan yang kedua. Kuning tetap ada berapa? 4. Tetapi jumlah kelereng sekarang sudah berkurang jadi 9, karena tadinya 10 diambil 1, dibuang, tidak lagi dikembalikan. Jadi jumlah kelereng waktu pengambilan yang kedua sudah berkurang menjadi 9. Inilah lagi kita sederhanakan, bagi 2 3, bagi 2 5, bagi 3 1, bagi 3 3, hasilnya 4/15. Nah, kemudian peluang kelereng yang terambil berturut-turut keduanya merah, tetap hal yang sama. Kalau keduanya merah berarti 6/10. Nah, setelah dapat merah dibuang, sekarang merah berkurang jadi 5. Kelereng pun berkurang jadi 9, berarti 5/9. Paham ya? Bagi 5 1, bagi 5 2, bagi 3 2, bagi 3 3, bagi 2 bagi 2, hasilnya 1/3. Soal berikutnya. 2 buah dadu dilempar sekali. Hitunglah peluang muncul mata dadu berjumlah 8 atau, kata atau ini berarti gabungan, union. Ini simbol begini ya, union. Nah, kemudian perhatikan 2 buah mata dadu dilempar berjumlah 8 atau 5. Ini kemarin. Makanya saya suruh kamu harus catat. Nah, berjumlah 8 atau 5. Yang berjumlah 5 dulu boleh. Yang berjumlah 5 hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 biji ya, yaitu 1 4, 2 3, 3 2, 4 1, 4 biji. Yang berjumlah 8, 4 tadi, 4 tambah kemudian 5, 6, 7, 8, 9. Totalnya yang berjumlah 5 atau 8 /8 adalah 9 buah. Berarti jawabannya ini adalah 9 per berapa buah tadi ruang sampelnya ini? 36. 1/4. Harus paham ya. Baik, nomor 5. Seperangkat kartu bridge remi, kita kacau, kita kocok, tentukan peluang terambil kartu heart. Perhatikan dulu kartu bridge. Ada 52 buah. Ada 52 kartu bridge-nya ya. Jadi supaya kamu punya kesepakatan hal yang sama dulu tentang kartu bridge ini. Ada 13 spade. Kemudian ada 13 heart. Ada 13 diamond. Kemudian ada 13 jadi ada 52. Nah, dari 52 ini masing-masing spade ada as 1, di heart ada 1, di diamond ada 1, di clove ada 1. Jadi banyak kartu as 4. Angka 1 juga ada 4 biji.
masing-masing angka 1 ini memiliki gambar yang berbeda. Jadi ada 1 spade, 1 heart, 1 diamond, 1 clove. Nah kemudian nanti sampai angka 10. Jadi kartu as kan dimulai dari kartu bridge kan dari as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah kemudian nanti akan ada kartu seperti jack, kemudian ada queen, ada king, ada sekop. Nah ada jenis gambar begitu ya. Oke. Nah kemudian pertanyaannya, dari 52 kartu ini tentukan peluang mendapat kartu heart. Ada berapa kartu heart? 13. Ya 13 per 52 seperempat. Mendapatkan kartu as. Kartu as ada 4 biji. Jadi 4 per 52 sama dengan 1 per 13. Nah, saya pikir pertemuan kita kali ini sampai di sini dulu. Kamu catat dengan rapi, kamu kerjakan nanti soal-soalnya dengan baik. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.